Halo kawan ceritaku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang lagi mampir ke channel gue semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, dan panjang umurnya. Amin. Terima kasih buat kalian yang sudah kembali lagi ke channel YouTube gue, channel Kawan Cerita. Hari ini gue mau bercerita kisah tentang seseorang yang bisa dibilang apa ya, kaya mendadak gara-gara ketiban durian runtuh. Ya, kaya mendadak gara-gara sebuah keberuntungan. Gue yakin kalian semua pernah dan banyak sekali mendengarkan kisah-kisah orang-orang yang kaya mendadak gara-gara ketiban durian runtuh. Ada yang kaya mendadak gara-gara mendapatkan warisan. Ada juga orang kaya mendadak gara-gara menang sebuah lotre. Ada juga yang kaya mendadak gara-gara cryptocurrency. Ya, banyak. Apalagi beberapa tahun belakangan ya, di mana orang-orang berlomba-lomba menjadi kaya dalam waktu singkat gara-gara cryptocurrency. Tapi gue mau nanya sama kalian semua, apakah kalian pernah mendengarkan kisah seseorang yang kaya mendadak gara-gara diberi sebuah pekerjaan mengecat dinding sebuah kantor, dan gara-gara pekerjaan tersebut bayarannya dia bisa menjadi seorang miliarder? Kok bisa? Kok bisa ya? Cuman gara-gara ngecat dinding kantor bisa jadi miliarder? Ya agak di luar nalar aja gitu. Tapi sebenarnya kisah ini benar-benar terjadi guys ya. Tapi siapa coba orang yang beruntung tersebut? Dia adalah David Cho. Kalau gue salah mengeja namanya, mohon dikoreksi ya. Dia adalah seorang seniman grafiti jalanan, seorang pria asal Amerika tapi keturunan Korea gitu. Dimana David Cho ini kayak mendadak gara-gara mengecat dinding kantor Facebook. Ya, Facebook, platform media sosial terbesar di dunia. Memang sih kita tidak pernah tahu bagaimana nasib seseorang bisa berubah karena ya balik lagi karena semua itu memang adalah rahasia dari Tuhan, termasuk kisah seseorang yang bernama David Cho ini. Gak ada yang pernah menyangka kalau misalnya David Cho ini bisa mendadak jadi seorang miliarder 180 derajat. Padahal sebelumnya dia hanyalah seorang seniman grafiti jalanan. Namun pada tahun 2012 lalu dia mendapatkan rezeki durian runtuh di mana gara-gara pekerjaannya tersebut dia berhasil mendapatkan uang sebesar 200 juta US dollar atau kalau dirupiahkan pada tahun 2012 itu sekitar 180 miliar rupiah. Tapi bagaimana kisah seorang David Cho bisa kaya mendadak gara-gara pekerjaan tersebut? Kan agak di luar nalar aja gitu. Apakah kalau kita bekerja di luar negeri menjadi seorang tukang cat dinding dan mendapatkan proyek besar seperti mengerjakan mengerjakan ngecat dinding di kantor-kantor luar negeri itu bayarannya bisa sampai bermiliaran-miliaran seperti itu? Kalau memang iya mungkin gue akan mencoba kali ya melamar ke luar negeri. Mencoba peruntungan menjadi miliarder untuk menjadi tukang ngecat. Tapi kisahnya nggak segampang itu cuy, tidak seindah itu. Jadi ada sebuah perjalanan yang membuat David Cho ini bisa menjadi seorang miliarder. Memang sih nggak semua orang seberuntung David Cho ini. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama gue akan langsung bahas kisahnya seorang David Cho ini, bagaimana dia menjadi seorang miliarder. Tapi sebelum itu, buat kawan berceritaku yang lagi menonton video ini, bantu channel gue untuk lebih berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kalau gitu, kita mulai aja ceritanya. Bersama gue Mandala dari Kawan Cerita, kita berada di segmen Di Balik Sebuah Cerita. Oke, sebelum kita ngebahas topik utamanya, bagaimana seseorang yang bernama David Cho ini menjadi seorang miliarder hanya gara-gara mengecat dinding kantor Facebook, mungkin kita akan bahas profil dan perjalanan seorang David Cho ini terlebih dahulu. David Cho ini adalah seorang pria keturunan Korea Selatan dan lahir di Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1976. Dan memang David Cho ini sejak remaja bisa dikategorikan jiwa seninya sangat tinggi banget. Tapi sayangnya di masa remajanya David Cho ini bisa dibilang salah pergaulan lah. Dia ini di masa remajanya memang benar-benar menjadi anak-anak yang luar biasa badung banget, bukan sekedar nakal tapi nakal banget. Jadi di masa remaja ini David Cho ini sering banget menghabiskan waktunya untuk mencuri, terutama mencuri sepeda ya. Kemudian hasil curian itu dijual lagi hanya untuk memenuhi hasrat ataupun kebutuhan bersenang-senangnya di masa-masa remajanya itu. Tapi kebengalan David Cho ini mulai mereda saat dia menjadi remaja tanggung pada saat itu. Dimana di saat dia menjadi remaja tanggung, dia ini mulai suka membuat grafiti di tembok. Tapi sayangnya,
Hobinya itu dilampiaskan pada tempat-tempat yang nggak semestinya. Jadi David Cho ini sering banget buat graffiti ataupun coret-coret gambar di halte bus, stasiun kereta, ataupun di ruang terbuka publik lainnya, termasuk di tembok warga. Sehingga dia ini sering banget dimarahi warga. Dan David Cho pada waktu remaja juga sempat mengalami trauma, di mana pada usia 16 tahun, tahun 1992 ini terjadi kerusuhan etnis di Los Angeles. Nah, pada saat itu ataupun pada saat kerusuhan dia ini benar-benar merasakan masa kelam kaum etnis ditindas pada waktu itu. Di mana kerusuhan tahun 1992 di Amerika Serikat, keluarganya itu dijarah, orang tuanya menjadi bangkrut dan mengalami masa-masa sulit. Terutama bagi kaum minoritas. Ya tahu sendirilah ya. Dan pada waktu David Cho itu bersekolah, bisa dibilang hanya dia dan kakaknya satu-satunya orang keturunan Asia, kaum minoritas yang bersekolah di sekolahnya pada waktu itu. Jadi bulian, cacian, makian itu sudah menjadi makanan sehari-hari oleh David Cho dan kakaknya. Dan setelah dia menyelesaikan sekolahnya, David Cho memutuskan untuk pergi merantau di berbagai kota Amerika Serikat. Setelah dia bosan melalang buana di Amerika Serikat, akhirnya dia memutuskan untuk pergi merantau lagi ke negara-negara Eropa, Timur Tengah, bahkan dia sempat merantau ke Afrika. Jadi bisa dibilang hidupnya itu sangat menggelandang untuk memenuhi hasrat dia untuk merantau. Jadi dia mengelilingi berbagai kota di berbagai benua. Ini hidupnya menggelandang banget. Dan pada saat dia menginjak usia 21 tahun, akhirnya dia menyadari bahwa hidup dia itu nggak bisa terus-terusan begini. Dia tuh harus punya masa depan yang cerah. Alhamdulillah akhirnya dia sadar ya. Jadi dalam perenungannya itu ya gitu, dia akhirnya mencoba menyadari kehidupannya yang gini-gini aja gitu ya, nggak ada masa depannya. Nah akhirnya baliklah si David Cho ini ke Los Angeles dan dia mulai serius belajar di kesenian, terutama tepatnya maksudnya di California College of Arts and Craft di Oakland, California. Tapi sayangnya guys, setelah David Cho ini serius kuliah, malah kenakalannya itu balik lagi. Jadi kebiasaan dia mencuri barang-barang milik orang lain itu kambuh lagi. Jadi dia tuh sering banget guys maling alat-alat gambar yang dia butuhkan dari toko kesenian ya. Jadi dia maling tanpa bayar, ya iyalah kalau bayar mah bukan maling namanya ya kan. Jadi dia tuh sering banget maling barang-barang yang dia perlukan. Bukan hanya barang-barang seperti alat penggambar. Dia juga sering maling makanan. Nah, gara-gara kenakalannya itu, David Cho ini pernah dipenjara seminggu di California. Walaupun David Cho ini punya track record, dia itu pernah dipenjara ya, walaupun seminggu, tapi dia tetap bisa bekerja sebagai ilustrator di beberapa majalah ya, di beberapa perusahaan Amerika Serikat. Dan dia juga menjadi seorang pelukis di mana dia membuat lukisan kontemporer sebagai ekspresi dan seni dirinya sendiri. Jadi dari hobi dia menggambar grafiti di jalanan, dia mencoba menjadi seorang pelukis di kanvas ya. Dan lukisan-lukisan karya David Cho ini tersebar di beberapa tempat di Amerika Serikat. Kadang ya dia itu juga suka aja sih ngasih-ngasih orang-orang random gitu, ngasih lukisannya secara cuma-cuma ya. Pernah nih suatu kali dia itu memajang karyanya itu di atas toko es krim di Melrose Avenue, tepatnya di Beverly Hills. Sebenarnya alasan dia memajang karya di toko es krim itu cuman buat ajang pamer aja sih. Pengen nunjukin kalau dia itu seorang seniman. Jadi dia tuh pernah menaruh lukisannya di toko es krim selama beberapa hari. Tapi karena banyak yang memperhatikan dan orang-orang yang lewat toko es krim itu melihat karyanya itu keren banget, akhirnya toko es krim itu jadi laku dan ramai banget. Akhirnya pemilik toko ini meminta David Cho ini agar lukisan itu nggak cepat-cepat diambil. Nah, karena orang-orang banyak tertarik mengunjungi toko es krim itu gara-gara lukisan dia. Bahkan lukisan yang ditaruh di toko es krim tersebut dia pajang sampai 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun akhirnya David Cho itu membuat lukisan-lukisan baru yang kemudian dijual kepada pemilik toko es krim tersebut. Pinter juga ya strategi bisnisnya David Cho ini. Dan selain bekerja sebagai ilustrator, David Cho ini juga membuat komik bergambar slow jams yang diterbitkan sendiri dengan cara difotokopi. Nah ini keren nih. Jadi dia itu membuat komiknya sendiri sebanyak 200 eksemplar maksudnya dengan cara difotokopi. Terus dia sebar deh. Nah ternyata dari hasil penyebaran komiknya ini secara cuma-cuma, ada penerbit yang tertarik untuk menerbitkan komik dari karya si David ini.
Dari hasil komik tersebut, David mendapatkan kompensasi sebesar 5.000 US dollar. Dan kemudian komik itu diterbitkan pada tahun 1999. Dan gara-gara komik inilah dia akhirnya mendapatkan banyak sekali tawaran untuk membuat ilustrasi komersial di berbagai macam produk. Karena banyak orang menilai karyanya si David Cho ini sangat unik, ekspresif, dan memiliki nilai seni kontemporer yang sangat kental banget. Dan selain terjun di dunia seni lukis, David Cho ini tetap konsisten membuat seni mural. Jadi dia itu tidak melupakan asal muasalnya dan hobi dia untuk menjadi seorang graffiti terkenal. Tapi kali ini dia resmi membuat graffiti ya. Walaupun kadang-kadang dia itu suka nggak dibayar sama orang. Tapi karena obsesinya adalah menjadi seorang pembuat mural di berbagai penjuru kota dunia, dia itu punya obsesi untuk membuat mural ataupun karyanya itu ada di seluruh belahan dunia, jadi nggak masalah sih bagi dia pada waktu itu dibayar gratisan. Dan pada tahun 2003 dia pernah pergi ke Jepang. Nah di bandara Jepang maksudnya, dia itu dicurigai petugas karena berperilaku kasar. Nah karena sikapnya itu akhirnya David Cho ini diinterogasi maksudnya dan ditahan selama 24 jam. Nah setelah ditahan besoknya dia itu ribut sama petugas bandara. Sampai-sampai karena keributan itu dia menonjok salah satu petugas bandara. Dan gara-gara kejadian tersebut akhirnya David Cho dipenjara selama 3 bulan di Jepang. Ya, selama dia dipenjara 3 bulan tersebut di Jepang, dia mengisi hari-harinya dengan menggambar. Dan hasil gambar itu tercatat ada 600 gambar yang ia buat selama di penjara. Ya bisa dibilang 1 bulan dia mendapatkan 200 gambar lah ya. Dan setelah menjalani hukuman di Jepang akhirnya dia keluar dari Jepang ya dan diusir oleh pemerintah Jepang dan David dilarang untuk kembali lagi ke Jepang. Setelah kejadian di Jepang, David Cho kembali lagi ke Amerika Serikat. Nah, pas dia lagi di daerah San Jose, Amerika Serikat, David ini coba merenung. Jadi dia itu kembali meratapi nasibnya dan menata dirinya, ya, mencoba menjauhkan diri dari sikap-sikap yang gak jelas banget, terutama masalah temperamental dia ya. Jadi dia tuh kembali merenung tentang masa depannya. Apakah dia harus hidup seperti ini aja terus ya, ataukah dia harus menentukan masa depannya sendiri. Ya intinya si David ini kembali bertobat lah ya dan kembali ke jalan yang benar. Ya karena dia merasa satu-satunya kemampuan yang dia punya untuk hidup adalah hanya dengan menggambar. Jadi dia merasa dia nggak punya kemampuan lain selain menggambar. Jadi dia merasa untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak, satu-satunya yang bisa dia jalani adalah menjadi seorang seniman gitu. Nah agar sifat buruknya itu nggak balik lagi ya, akhirnya David menenggelamkan diri dalam pekerjaan dan benar-benar larut dalam menjalani pekerjaannya. Jadi dia itu mencoba menjauh dari hal-hal mencuri maupun sifat temperamentalnya. Dan karena dia tekun dan konsisten di dunia seni, akhirnya perlahan-lahan jalannya mulai terbuka. Dan benar kata orang, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dan karena konsistensi dia di dunia seni, akhirnya banyak orang yang mulai melirik karya-karya dari David Cho ini. Dan pada tahun 2004, David Cho ini mendapatkan kesempatan untuk membuat cover album punyanya Jay-Z dan Linkin Park. Kalau kalian ingat ya, album Linkin Park di album Collision Course. Nah, artwork cover albumnya itu dibuat oleh David Cho. Dan selain itu, David Cho juga pernah mendapatkan kesempatan untuk membuat set dekorasi film, yaitu film Juno pada tahun 2007 dan The Glass House pada tahun 2011. Pada tahun 2005, David Cho bertemu dengan salah satu pendiri Facebook, yaitu Sean Parker. Parker meminta David untuk membuat mural di dinding kantor Facebook yang waktu itu Facebook berkantor di Palo Alto, California. Singkat cerita, setelah David melakukan pekerjaannya membuat mural di kantor Facebook di Palo Alto, California tersebut, David ditawarin Sean Parker dengan 2 metode pembayaran. Di mana David ditawarin, lu mau dibayar pakai cash atau mau dibayar berupa saham Facebook. Yes, 2005 itu adalah di mana David bertemu Sean Parker. Dia mendapatkan job dari Sean untuk menggambar ataupun membuat mural di kantor Facebook. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia ditawari 2 opsi tersebut. Mau dibayar pakai cash atau berupa saham. Dan disinilah awal mula ceritanya
David bisa menjadi seorang miliarder. Nah, pada waktu David Cho menerima pekerjaan dari Parker ini untuk mengecat kantor Facebook, David Cho ini kalau dibayar secara cash, dia itu akan dibayar Parker sebanyak 60.000 US dollar atau kurang lebih 800 juta lah pada waktu itu. Atau David dibayar berupa saham Facebook, di mana saham Facebook yang ditawarkan Sam Parker pada waktu itu masih bernilai kurang lebih 0,1 sampai 0,25 US dollar per lembarnya. Di sini awalnya David Cho agak ragu-ragu. Dia tuh bingung mau dibayar pakai apa. Apa harus terima tawaran Parker untuk dibayar pakai saham? Atau ya udah cash aja lah ya. Karena kebanyakan freelance kan rata-rata pengennya dibayar pakai cash. Ya pasti aja biasanya seperti itu. Apalagi 60.000 US dollar, sekitar 800 jutaan lebih. Kan lumayan bisa kebeli Pajero kan. Nah, tapi pada akhirnya David memutuskan dengan pilihan iseng-iseng berhadiah. Nah, ini lucu nih. Dimana David akhirnya memilih pembayaran atas jasanya itu berupa saham Facebook. Dan disinilah awal mula David akan menjadi seorang miliarder. Nah, tapi perlu kalian ketahui guys, pada tahun 2005 ya, di saat David menerima pekerjaan tersebut dan dibayar pakai saham, Facebook itu belum jadi apa-apa loh. Facebook itu cuma menjadi perusahaan yang mungkin kebanyakan orang masih menganggap Facebook itu adalah perusahaan sebelah mata. Bahkan David sendiri menganggap Facebook ini merupakan model bisnis yang agak konyol gitu, agak kurang bermanfaat, dan menganggap Facebook perusahaan yang mungkin masa depannya nggak ada. Dan David ini juga sangat tidak suka menggunakan media sosial pada waktu itu. Kita tahu sebelum Facebook setenar sekarang ya, seterkenal dan sebesar sekarang, MySpace dan Friendster ini menjadi media sosial yang banyak digandrungi orang-orang di seluruh dunia. Ada mungkin di antara kalian yang masih aktif akun Friendster-nya? Jadi ingat masa-masa warnet dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Tapi karena David merasa sangat klop dengan pemikiran Sam Parker dan Mark Zuckerberg sendiri, David merasa Parker dan Mark ini mempunyai idealisme dan pemikiran yang satu frekuensi sama dia. Dan akhirnya dia memilih dihargai atas karyanya ataupun jasa itu berupa beberapa lembar saham Facebook. Tahun berganti tahun, hari berganti hari, David yang semulanya iseng-iseng berhadiah aja, yang gak kepikiran sama sekali gitu, yang dimana dia sendiri menganggap Facebook itu ya perusahaan yang nggak bakal berkembang, cuman ya udahlah gitu ya, karyanya dibayar sama saham ya dia terima-terima aja. Toh selama ini dia kalau buat mural juga kadang-kadang nggak dibayar, ya ikhlas-ikhlas aja sih ya kan. Yang penting berkarya aja dulu ya, masalah dunia belakangan. Tapi ternyata saham dari pembuatan muralnya atau pembayaran atas jasanya berupa saham oleh Parker ternyata pada di luar dari ekspektasi dia gitu. Sahamnya itu bertumbuh. Jadi pada Maret 2012 lalu, saat Facebook siap-siap melakukan IPO, saham yang dimiliki David ini tiba-tiba sudah bernilai 200 miliar US dollar. Atau kalau gue salah koreksi ya, di tahun 2012 itu bisa dikategorikan saham David itu sekitar 180 miliar rupiah. Dimana David sendiri nggak pernah nyangka bahwa saham Facebook yang dia punya bukan akibat sih ya, gara-gara dibayar pakai saham ya, itu sahamnya benar-benar berkembang biak. Ya sebenarnya bisa dibilang ya, saham David di Facebook yang dibayar oleh Sam Parker itu tergolong kecil ya dibandingkan pemilik-pemilik saham yang lainnya. Tapi karena si Facebook ini pada tahun 2012 dan seterusnya menjadi perusahaan raksasa dunia, jadi sahamnya si David ini walaupun kecil, cuman menerima berapa persen lah waktu itu. Karena perusahaan menjadi perusahaan raksasa ya, nilainya itu menjadi sangat besar. Jadi dia tuh nggak pernah menyangka kalau nasibnya itu bisa berubah 180 derajat dari seorang seniman jalanan menjadi seorang miliarder gara-gara saham yang dia terima dari hasil kerjanya menggambar di kantor Facebook. Dan gara-gara peristiwa ini ya, gara-gara dia cuman ngecat dinding terus dibayar pakai saham dan sahamnya menjadi 180 miliar rupiah ya, David Cho dinobatkan sebagai seniman modern dengan bayaran termahal. Gokil. Ya, itulah guys, kisah seorang seniman yang menjadi miliarder gara-gara ngecat dinding Facebook ya.
Ya, memang kita nggak pernah tahu ya rezeki orang itu berubah kapan aja. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah David Cho ini adalah cintailah pekerjaanmu dan teruslah konsisten ya. Karena suatu hari nanti kesuksesan itu pasti akan datang buat kalian yang mau terus mencoba dan berusaha. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Dan dari perjalanan David Cho ini, ambil yang bagus-bagusnya aja ya, yang jelek-jeleknya jangan. Kayak dia suka maling dulu, terus temperamental, itu jangan ditiru guys ya. Kita ambil bagaimana konsistensi seorang David Cho, di mana dia serius melakukan pekerjaannya, dia fokus dengan pekerjaannya sehingga membuahkan hasil. Oke, sekian dulu cerita kita hari ini di Kawan Cerita. Thank you buat kalian yang sudah mampir ke channel YouTube gua. Jangan lupa bantu channel YouTube gue untuk lebih berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan kalau kalian punya cerita yang ingin gue ceritain, kalian bisa komentar maksudnya di kolom komentar di bawah ini. Oke, kalau gitu gue Mandala pamit. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya.